Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 update pada Sabtu 1 Februari 2025 pada pagi hari ini. Beredar kabar bahwa gaji pensiunan PNS naik hingga 12%. Berikut daftar golongan penerimanya. Dan bagaimana berita terbaru dari Sri Mulyani? Berikut kita ulas berita selengkapnya. Kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan bahwa di 1 Februari 2025 ini tentu bagi Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan pencairan gaji di hari ini, yaitu mulai hari ini, yang mana Taspen akan mulai mencairkan gaji Bapak Ibu per hari ini ya, 1 Februari 2025. Nah, beredar kabar bahwa ada kenaikan bagi pensiunan PNS yang mencapai hingga 12%. Bagaimana faktanya? Berikut kita ulas berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan gaji pensiunan hingga 12%, yang mana pada 1 Februari 2025 nilai ini telah mulai berlaku. Adapun aturan yang mendasari kenaikan hingga 12% ini adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, menggantikan PP Nomor 18 Tahun 2019 yang telah dicabut sejak Januari 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PNS yang telah mengabdi bagi negara selama bertahun-tahun. Dalam aturan yang baru diterbitkan, pencairan gaji pensiunan akan dilakukan melalui PT Taspen dengan skema penyesuaian gaji pokok sesuai dengan golongan masing-masing pensiunan. Kenaikan ini tentunya memberikan harapan baru bagi para pensiunan yang mana sebelumnya menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup di berbagai daerah. Kenaikan gaji pensiunan ini juga diharapkan dapat meringankan beban keuangan para pensiunan PNS serta keluarganya, sekaligus sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Berikut rincian daftar golongan yang menerima kenaikan gaji pensiunan beserta nominal transfer yang telah ditetapkan. Golongan 1, pensiunan PNS dengan golongan 1 merupakan mereka yang memiliki pangkat dan jabatan paling rendah di struktur aparatur sipil negara. Sehingga kenaikan gaji ini memberikan dampak besar bagi kesejahteraan mereka dalam menghadapi masa pensiun. Gaji pensiunan untuk golongan 1 mengalami peningkatan dengan nominal transfer terbaru yang berkisar antara Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700, tergantung tingkat golongan yang dimiliki masing-masing pensiun. Adapun rincian lengkap kenaikan gaji pensiunan untuk golongan 1 adalah sebagai berikut. Golongan 1 memiliki gaji pokok terendah di Rp1.748.100. Sedangkan golongan 1A mendapatkan gaji pokok tertinggi hingga Rp1.962.200, 1B gaji pokok tertinggi hingga Rp2.077.300, 1C gaji pokok tertinggi hingga Rp2.165.200, dan golongan 1D gaji pokok tertinggi Rp2.256.700. Dengan adanya kenaikan ini, pensiunan PNS golongan 1 mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan aturan sebelumnya, terutama bagi mereka yang mengandalkan uang pensiun sebagai sumber pendapatan satu-satunya. Sedangkan untuk golongan 2, pensiunan PNS yang termasuk dalam golongan 2 memiliki jenjang yang lebih tinggi dibandingkan golongan 1. Dan tentu menerima nominal gaji pensiunan yang lebih besar pula. Dalam aturan terbaru, gaji pensiunan golongan 2 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rentang mulai Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800, tergantung pada tingkat golongannya.
Berikut ini rincian nominal transfer gaji pensiunan golongan 2 berdasarkan aturan terbaru. Untuk 2A, 2B, 2C, dan 2D mendapatkan gaji pokok paling rendah 1.748.100. Sedangkan untuk gaji pokok tertingginya 2A mendapatkan hingga 2.833.900, 2C 3.078.700, 2D mendapatkan hingga 3.208.800. Dengan adanya kenaikan ini, pensiunan PNS golongan 2 mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah masa pensiun mereka tiba. Selanjutnya, golongan 3. Pensiunan PNS yang tergolong dalam golongan 3 umumnya terdiri dari pegawai yang telah menduduki posisi fungsional dengan pengalaman kerja yang lebih lama. Dengan kebijakan terbaru, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan golongan 3 dengan rentang nominal transfer mulai dari Rp1.748.100 hingga Rp4.029.600. Berikut rincian lengkap gaji pensiunan golongan 3 setelah kenaikan 12%. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok paling rendah Rp1.748.100, sedangkan untuk 3A gaji pokok tertinggi Rp3.558.600, 3B Rp3.709.200, 3C Rp3.866.100, dan 3D Rp4.029.600. Peningkatan ini diharapkan mampu membantu para pensiunan dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan yang semakin tinggi di berbagai daerah. Lanjut ke golongan 4, yang merupakan jenjang tertinggi dalam struktur PNS, yang umumnya diisi oleh pegawai dengan pengalaman panjang dan jabatan tinggi. Dalam aturan terbaru, gaji pensiunan PNS golongan 4 mengalami kenaikan dengan rentang nominal transfer mulai Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100. Berikut rincian lengkap kenaikan gaji pensiunan golongan 4. Memiliki gaji pokok terendah Rp1.748.100, sedangkan tertinggi 4A mencapai Rp4.200.000, 4B hingga Rp4.377.800, 4C mencapai Rp4.562.900, 4D Rp4.755.900, dan 4E mencapai Rp4.957.100. Sebagai golongan dengan gaji pensiunan tertinggi, kenaikan ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi mereka yang sebelumnya telah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Pertama, kapan kenaikan gaji pensiunan PNS mulai berlaku? Kenaikan gaji pensiunan mulai berlaku pada 1 Februari 2025 sesuai aturan dalam PP nomor 8 tahun 2024. Tapi sebenarnya kenaikan gaji ini telah berlaku semenjak Januari 2024 lalu, tetapi hingga 1 Februari masih digunakan. Nah, seperti itu tepatnya ya. Pensiunan PNS akan menerima transfer gaji langsung dari PT Taspen berdasarkan golongan masing-masing. Nah, sedangkan informasi terbaru dari Sri Mulyani terkait dengan kenaikan gaji, hingga saat ini Sri Mulyani belum menerbitkan aturan terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Sehingga aturan PP nomor 8 tahun 2024 masih kita gunakan hingga 1 Februari 2025 ini. Sri Mulyani baru-baru ini hanya, kalau kita lihat aktivitas terbarunya, yaitu bertemu Menteri Energi UEA, bahas kerjasama ekonomi, ya, membahas kerjasama ekonomi kedua negara. Dia merinci kerjasama itu meliputi sektor pertahanan, digitalisasi, pendidikan, pembiayaan berkelanjutan, serta kemitraan di bidang energi dan infrastruktur.